ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kaidah hidup dan ketetapan di dalam ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku untuk seluruh umatnya. Berada di sebuah surah yang kita semua menghafalnya, surah Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak, tepatnya di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, yang merupakan dua ayat terakhir di surah ini. Allah berfirman kepada nabinya, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad, maka berdirilah, lakukan ibadah yang lain, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Ini kalimat subhanallah, padat, ringkas, tapi memiliki kandungan yang sangat padat dan luas sekali. Fa idza faragta, apabila engkau telah selesai. Selesai dari apa? Selesai dari amalan ketaatan, sebuah kegiatan. Fansab, dari kata nasb. Nasb itu arti asalnya adalah seorang letih di dalam beramal. Maksudnya mulai kembali beramal, tegakkan amalan. Karena itu di dalam penafsirannya, Ibn al-Jauzi di Zadil Masir menyebutkan 6 ucapan ahli tafsir. Dan 6 hal ini tidak bertentangan, semuanya menguraikan sebagian makna yang terkandung di dalam ayat. Disebutkan dari tafsir Ibnu Mas'ud, "Fa idza faragta fansab," kalau kamu selesai dari kewajiban-kewajiban, berdirilah. Kamu sudah selesai melakukan sholat wajib, maka berdiri di malam hari, lakukan sholat malam. Baik, itu penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Penafsiran yang kedua dari Ibnu Abbas, apabila engkau selesai dari sholat, maka beramallah, lanjutkan dengan berdoa. Ini datang dari Ibnu Abbas, dari Dhahhak bin Muzahim dan Muqatil bin Hayyan. Dan yang ketiga, ini disebutkan dari penafsiran Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah, kalau kamu sudah selesai di dalam berjihad menghadapi musuh, maka lakukan ibadah setelahnya. Dan di penafsiran yang keempat dari Mujahid, apabila engkau sudah selesai dari perkara duniamu, maka berdiri lakukan perkara akhiratmu. Dan dari Asy-Sya'bi Az-Zuhri, apabila engkau selesai dari tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Yang terakhir disebutkan dari riwayat Ali bin Abi Thalha, apabila badanmu sudah sehat, maka jadikanlah kesehatanmu itu di dalam beribadah kepada Allah. Ini mana-mana semuanya mungkin disebutkan di dalam ayat.
Dan kaidah tetapnya seorang hamba itu tidak berhenti pada sebuah kegiatan, sebuah amalan. Kalau sudah selesai di dalam melakukan sebuah ibadah, dia berpindah kepada ibadah yang lainnya. Dia selesaikan dari sebuah kewajiban, dia sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Kalau selesai sholat wajib, seorang itu beristighfar, berdoa, membaca dari doa yang dianjurkan oleh Nabi. Dia melakukan sholat rawatibnya, kalau memang itu dari sholat yang mengandung rawatib. Selain dari kewajiban, ada sholat sunnah yang dia kerjakan, seperti sholat malam. Itu yang datang di penafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas tadi. Sebagaimana kalau seorang berada di sebuah amalan apapun namanya dari ketaatan, begitu selesai dari amalan, dia berpindah kepada amalan lain. Itulah kehidupan seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu tidak mengenal istilah turun minum, yaitu istilah pegiat olahraga. Tapi kalau istilah kehidupan seorang mukmin, dia tidak kenal waktu beristirahat, waktu kosong beribadah. Sebab di masa santai pun dia bisa gunakan dengan beribadah. Iya. Selepas sholat, dia sejuk dengan berzikir, berdoa. Nah, itu ibadah yang lain. Sebagaimana seorang selesai haji, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang paling bagus, seperti yang kau mengingat ayah-ayahmu atau lebih daripada itu. Demikian pula puasa ini. Yang kita berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini tanggal 29. Ada kemungkinan sore ini sudah masuk Idul Fitri. Ada kemungkinan masih berlanjut 30 hari. Tergantung pada ruqyat hilal nanti. Yang kita nanti bagaimana keputusan sidang itsbat pemerintah di dalam hal ini. Jadi pada saat berpuasa, jika selesai, ada ibadah yang lainnya. Syariat, zakat fitri, bagi orang yang punya kemampuan. Begitu terbenam matahari sudah masuk di hari Id, maka disyariatkan seorang itu bertakbir, bertahlil. Iya. Ada dua pendapat di tengah ulama. Kalangan ulama dia mengatakan bahwa takbir, tahlil, takbir, tahmid, tasbih itu disyariatkan pada malamnya hingga sholat idnya. Ini berjalan di sejumlah wilayah dan termasuk di negeri kita ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu syariat disyariatkan ketika seorang itu sudah menyelesaikan sholat subuh dan dia keluar menanti untuk sholat id, keluar menuju ke lapangan untuk sholat. Atau seperti di kondisi pandemi sekarang ini, kita sholat di rumah, ya seorang begitu sudah siap menunggu hingga matahari terbit, kemudian dia tunggu matahari itu setinggi setombak, lalu melakukan sholat. Nah, sambil menunggu dia bertakbir. Itu dua pendapat di tengah ulama. Dan itu adalah ibadah, alhamdulillah. Sholat id itu adalah ibadah. Iya. Walaupun di tahun ini kita tidak sholat di lapangan, nah itu yang harusnya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan dia repotkan dirinya dengan keadaan sebagian manusia sibuk mengurus ini. Kita masih di zona hijau, tidak apa-apa kita mengadakan
sholat id, kita jaga protokol kesehatan. Ya siapa yang menjamin hal tersebut? Suatu hal yang diberi udzur, diberi keringanan untuk sholat di rumah, memaksakan diri untuk melakukan sholat di lapangan. Ini namanya merepotkan diri. Selain daripada itu, bikin banyak persoalan, mempengaruhi yang lainnya. Akhirnya terjadi keributan di sana sini. Padahal kalau dia berada di rumah dengan niatnya yang salih, biasanya dia ke lapangan kalau hari id, itu tercatat pahala untuk dia. Dia tidak sholat pun di rumahnya sholat id, dia tercatat pahala seperti sholat di lapangan. Apalagi kebanyakan ulama membolehkan untuk sholat id di rumah. Maka jangan memberatkan diri. Ini kondisi seperti ini, seorang itu memperbanyak pahala dengan menjaga kebersamaan, dengan saling menguatkan, tolong menolong di atas kebaikan. Kita saling bahu-membahu untuk menghadapi permasalahan. Jangan mempergampang hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penularan, semakin lamanya masalah. Jadi kalau semuanya pada tidak taat terhadap peraturan, maka akan menjadi lama pembahasan, akan menjadi lama nanti kejadian atau kasus menghadapi corona ini. Karena itulah setiap orang hendaknya dia memikirkan ibadah yang baik untuk dirinya. Alhamdulillah di segala kondisi seorang itu bisa beribadah kepada Allah. Iya. Alhamdulillah di bulan Syawal setelah sholat id, mulai dari tanggal 2, kita bisa melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu nikmat yang besar. Karena 6 hari di bulan Syawal itu menjadikan puasa Ramadan kita, itu nilainya menjadi seperti puasa 1 tahun. Maka ini ibadah disusul dengan ibadah. Itulah kehidupan seorang mukmin. Allah berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya, kita tidak tahu ajal itu kapan datangnya. Jangan sampai di kondisi seorang itu santai, apalagi di kondisi dia melakukan dosa dan maksiat. Akhirnya dia jatuh di dalam hal-hal yang membahayakannya, dijemput oleh kematian di atas hal tersebut, maka dikhawatirkan itu adalah su'ul khatimah, penutup yang buruk untuk seorang hamba. Karena itu ini wejangan yang sangat dahsyat dan pegangan yang sangat indah sekali. Faidza faragta fansab, apabila engkau telah selesai dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Iya, selalu mengharap. Seorang mukmin itu di kondisi apapun dia banyak harapan kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah, berharap yang baik di sisi Allah. Ada segala kemudahan, walaupun di kondisi ujian dan cobaan diberikan oleh Allah, pasti ada pintu-pintu ibadah untuknya. Maka dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang telah dibebaskan dari api neraka, yang diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini sebagai makna-makna ibadah yang bertahta kuat di dalam hati-hati kita dan memberikan pengaruh yang indah pada seluruh tubuh kita dan mewarnai segala makna kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan yang kita lakukan dari salat, puasa, ketaatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala a'lam.